Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar IMK ya. Namun yang akan kita bahas adalah faktor komputer ya. Bentar. Oke. Nah, materi ini disusun dan dibuat oleh Syifa Nur Karimah dan Imas Nurdianto. Kelompok 2 dari kelas apa ya? Saya lupa. Masih kelas D kalau nggak salah. Nah, kita langsung aja ya. Komputer itu berasal dari bahasa Latin yang artinya computare atau menghitung. Seperti yang kita tahu dulu sebelumnya, komputer itu adalah kalkulator. Menurut Hamacher, komputer itu mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang disimpan di memori dan menghasilkan output berupa informasi yang sudah diolah. Nah, kemudian cara kerjanya ya ada input, ada alat pemproses, dan kemudian ada outputnya. Nggak usah dijelaskan lagi ya. Nah, komponen komputer itu ada hardware, ada software, dan ada firmware. Itu juga sudah terlalu basic. Kemudian alat input. Nah, alat input yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Misalnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, light pen, digitizer graphic tablet, ya itu seperti pen tab. Ada scanner, ada sensor juga, sampai ke mikrofon. Digunakan itu untuk voice recognizer. Alat input tidak langsung, yaitu misalnya ada yang dimasukkan melalui media tertentu seperti key punch melalui media punch card, kartu plong, nah itu dulu banget lah ya. Key to disk yang merekam data ke media magnetik. Berapa contohnya seperti itu. Kemudian keyboard nih, nah, kita tahu keyboard seperti ini. Nah, ini contoh keyboard yang QWERTY, yang bawah itu adalah keyboard Dvorak atau alfabetik. Kemudian ada Dvorak itu dirancang untuk mengurangi pergerakan jari. Ya, jadi A, I, U, E, O itu dideketin. Kemudian ada keyboard chord. Nah, itu dibuat biar tidak lelah, jadi tangannya seperti ini. Tapi pada akhirnya tetap keyboard QWERTY lah yang menang dan menguasai karena lebih bisa diterima. Berikutnya ada mouse seperti yang kita ketahui, kemudian ada joystick. Kemudian trackball, dulu zamannya handphone BlackBerry ya. Ada trackpoint. Trackpoint itu adalah joystick yang merupakan miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Nah, itu kalau di beberapa laptop seperti apa ya, Lenovo itu kalau nggak salah di keyboard itu ada trackpointnya. Biasanya di sela-sela G dan H. Nah, itu bisa digeser-geser juga seperti mouse. Ada light pen, digunakan untuk sebagai pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan, bukan touchscreen tapi ya. Kemudian yang berikutnya baru yang touchscreen atau layar sentuh. Kemudian ada pengenalan suara seperti word recognition dan ada juga yang speech recognition. Nah, sistem permasalahan dari speech dan word recognition apa? Yang pertama adalah terkait dengan kosakata yang terbatas. Tidak semua kata-kata itu bisa dimengerti, apalagi kalau ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Kemudian hanya untuk pengguna tunggal, jadi yang bisa menggunakan ya hanya satu orang saja. Kemudian ketidaktepatan pada cara pengucapan. Jadi logat aja nanti akan mengaruhi dari sistemnya. Nah, terakhir ini ada yang sidik jari atau fingerprint. Ya, kita tahu lah ya, di handphone-handphone sekarang sudah banyak sekali. Nah, kemudian untuk pemilihan peralatan yaitu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah peralatan output. Nah, ada layar penampil. Ya, layar penampil itu yang seperti kita ketahui sekarang ada yang namanya monitor. Dulu ada monitor itu CRT. Nah, kemudian ada lagi yang jenis-jenis CRT ya. Gambar-gambarnya itu ada lah ya semuanya di Google itu. Masuk ke arah LCD,
dan sekarang ada large display, itu seperti smart board dan infocus untuk projection. Itu ya. Kemudian ada printer dan ada juga speaker. Kemudian di sini ada yaitu scanner. Simpulannya yaitu secara definisi komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama. Itu bisa menerima input, kemudian mengolah input itu, dan kemudian memproses menjadi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Komponen itu ada 3, yaitu hardware, software, dan firmware. Cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.